Shalom Youters, selamat datang di ibadah online Youth GPDI Sahabat Allah. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui selama ibadah online Youth GPDI Sahabat Allah. Nah, mungkin teman-teman bertanya dan bingung, bagaimana sih cara ibadah online yang baik dan benar? Teman-teman bisa menggunakan gadget yang teman-teman punya, contohnya adalah TV, handphone, maupun laptop, tapi ada beberapa hal yang teman-teman boleh lakukan dan yang tidak boleh teman-teman lakukan selama ibadah online. Yang pertama, setelah masuk ke dalam channel ibadah Youth GPDI Sahabat Allah, silakan ketik Shalom di kolom komentar live chat untuk kita saling sapa dengan yang lain. Dan yang kedua, selama ibadah duduk dengan posisi yang baik dan jangan tiduran ya. Dan yang ketiga, selama ibadah jangan buka aplikasi yang lain supaya kita bisa fokus beribadah. Dan yang keempat, ikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan yang terakhir, jika ada hal yang penting, silakan dicatat. Nah, setelah teman-teman mengikuti kelima tips berikut, berarti teman-teman sudah siap mengikuti ibadah online Youth GPDI Sahabat Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the east I am born again, forever safe in the shepherd's hands. You are more than my word could say. I follow you, Lord, for all my days. I find eyes following your ways, forever free and unending grace. 'Cause you are my freedom. Lift me higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are the life in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Of the darkest night, let your love be the shining bright, breaking chains that were holding me. You send your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. You are my freedom. To lift you higher, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are life in us. Nothing can take your place. You are all I need. Your love has set us free. You are my freedom. We lift you higher, your love, never ending. Oh, oh, oh. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, your love, never ending. Oh, oh, oh. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Shalom Youters. Bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali beribadah walaupun secara online.
Tapi kita sama-sama percaya bahwa kalau teman-teman semua hari ini bisa beribadah dengan keadaan yang baik, itu semua karena kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari yuk kita sama-sama siapkan hati kita mau menikmati ibadah hari ini, kita mau merasakan hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahannya kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari nyatakan pujian ini bersama-sama. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan kami Tuhan. Yes, dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Mari nyatakan sekali lagi, Kau kuatkan kami, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari nyatakan dengan segenap hati kita. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Kami percaya Engkau selalu bersama-sama kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Mari nyatakan dengan lebih sungguh lagi. Immanuel, Immanuel,
bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Beserta kami Tuhan. Kami percaya dalam setiap apapun keadaan kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan, Kuasa-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan, punyalah yang seperti-Mu Tuhan. Sebab besar setia-Mu Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang besar Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala apapun Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari nyatakan dengan segenap hatimu. Aku punya Tuhan yang besar. Nilai yang kami pegang dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari nyatakan dengan segenap imanmu. Sebab kami punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Sebab iman kami bersepakat Tuhan, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami telah terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk kami boleh beribadah sekali lagi Tuhan pada hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Boleh memberkati setiap kami Tuhan. Boleh meneguhkan kembali iman kami Tuhan. Boleh mengingatkan kami Tuhan bahwa kami mempunyai Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan seluruh rangkai dibanding ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang turut campur tangan Tuhan atas ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini sama-sama kita melihat firman Tuhan
dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Penulis kitab Amsal, yaitu Raja Salomo, betul-betul meyakini bahwa sumber kehidupan berasal dari hati. Ketika hati terjaga, maka kehidupan pun terjaga. Ketika hati tak terjaga, maka kehidupan pun menjadi tak terjaga. Bahkan seolah-olah Raja Salomo ingin menggambarkan bahwa hati itu seperti mata air, di mana mata air yang jernih akan membuat kehidupan kita menjadi bersih. Tapi kalau mata airnya kotor, maka kehidupan kita pun menjadi kotor. Sehingga perlu sekali kita menjaga hati kita. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Yang pertama, hati adalah perbendaharaan jiwa. Tempat di mana hal-hal yang baik dan yang negatif itu ada. Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Hati menjadi perbendaharaan jiwa. Ucapan saudara itu adalah hasil dari apa yang ada di hati saudara. Kalau yang sering keluar dari mulutmu sumpah serapah, sering keluar dari mulutmu perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang melukai hati orang, itu pertanda bahwa hatimu ada yang gak beres. Karena hati adalah perbendaharaan jiwa, tempat penampungan dari apa yang saudara lewati di masa-masa saudara hidup. Kalau engkau punya masa lalu yang gak baik, punya pengalaman buruk, traumatis, pengalaman yang baik, pernah dilukai, pernah disakiti, pernah ditolak, dan kalau gak segera dibereskan, itu akan tersimpan dalam hati saudara. Cepat atau lambat, itu akan keluar dari mulutmu, keluar dari kehidupanmu. Hal-hal yang gak baik. Saya sudah baik kok, saya gak pernah melakukan yang jahat kok. Cuma orang lain pernah buat jahat kepadamu. Saya gak pernah buat dosa kok, tapi orang lain pernah menyakiti, menghancurkan perasaanmu. Kalau kita gak bereskan hati kita, itu seperti sesuatu yang buruk kita simpan, sesuatu yang busuk kita simpan. Kita harus segera membereskan hati kita. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara harus benar-benar concern dengan apa yang saudara alami dalam hidup saudara. Saya banyak menemui banyak anak muda yang akhirnya bertindak bodoh. Bukan karena dia bodoh, tapi ada sesuatu yang tersimpan di hatinya. Ketika seseorang menyimpan kepahitan di hatinya, karena hati adalah perbendaharaan, maka yang dia lakukan pun sesuatu yang pahit. Dia akan mulai menjelekkan orang. Dia akan mulai menghakimi orang. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang pada dasarnya ada sesuatu di perbendaharaannya yang tidak baik. Saya nggak tahu apa yang ada di hati saudara hari ini. Pada saat saudara mendengar firman Tuhan, mungkin hatimu mulai terusik. Ada sesuatu yang jahat, sesuatu yang nggak baik. Kau pernah ditolak, kau pernah menerima kata-kata yang kasar yang keluar dari mulut orang tuamu. Engkau pernah dilecehkan oleh orang yang sebenarnya sangat engkau kasihi. Dan kalau itu yang saudara alami, inilah waktu yang tepat bagi kita, bagi saudara, untuk datang kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan supaya sesuatu yang jahat segera dikeluarkan dari hatimu, dari perbendaharaan hatimu yang sekian lama tersimpan. Mungkin peristiwa ini terjadi 7 tahun yang lalu, pada saat saudara masih remaja, pada saat saudara masih anak-anak. Tapi teringat
Dan hari ini Tuhan ingatkan kepada saudara, sesuatu yang ada di dalam hatimu, datang kepada Tuhan. Sementara saudara dengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, bantu aku keluarkan sesuatu yang gak baik di hatiku. Keluarkan sesuatu yang jahat di hatiku. Karena ketika kita mengeluarkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang gak baik, sesuatu yang gak berkenan di hati kita, saat itulah kita sebenarnya didapati Tuhan sempurna. Percayalah saudara, akan mengalir juga sesuatu yang hidup, sesuatu yang jernih, sesuatu yang bersih dari hati kita. Hal yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena Tuhan melihat apa yang ada di hati kita. Nabi Samuel datang mencari raja di rumah Isai. Muncullah anak-anak Isai yang pertama, kedua, ketiga, Eliab, Abinadab, Syama. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Eliab, yang juga selalu berada di medan perang. Abinadab, yang jauh lebih kuat. Syama, yang jauh lebih muda. Tapi Tuhan bilang, aku menolak mereka. Aku gak suka sama mereka. Kenapa? Rasanya kalau dilihat dari mata, itu juga yang dialami oleh Nabi Samuel. Karena Samuel udah lihat, cocok kok Eliab, cocok kok Abinadab, cocok kok Syama untuk menjadi raja. Perawakannya bagus, ganteng, tampan. Tapi Tuhan bilang, aku telah menolak dia. Dan kalimat selanjutnya Tuhan sampaikan kepada Samuel, manusia melihat apa yang dilihat dengan mata, tetapi aku, Tuhan, melihat hati. Haleluya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia hanya melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dia sedang melihat hatimu, bukan perawakanmu. Tuhan selalu berurusan bukan dengan apa yang ingin kita minta, apa yang kita doakan. Tapi jauh daripada itu, Tuhan sedang berurusan dengan karakter kita, apa yang ada di hati kita. Bukan berarti Tuhan gak menjawab doa kita. Berapa banyak saudara berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan, tetapi kok Tuhan gak jawab, kok Tuhan rasanya lambat sekali mendengar doa saudara. Bukan berarti Tuhan gak mau menjawab doa saudara, bukan. Tapi sebenarnya dia sedang berurusan dengan hati saudara. Dia ingin memastikan apa yang ada di hati saudara adalah sesuatu yang bersih. Doa itu kadang-kadang tidak dijawab oleh Tuhan, bukan karena saudara tidak siap menerima apa yang saudara minta, tapi Tuhan melihat ada sesuatu yang gak beres di hati saudara. Pastikan hati kita didapati Tuhan berkenan. Hal yang ketiga, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati adalah jendela untuk melihat Tuhan. Untuk bisa melihat Tuhan, kita nggak bisa menggunakan dengan indera mata kita yang memang berfungsi untuk melihat. Untuk bisa melihat Tuhan, kita harus menggunakan indera rohani, yaitu hati. Karena hati menjadi alat untuk bisa melihat Tuhan. Bukan mata jasmani, tapi hatimu. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya dapat melihat Allah. Kalau kita nggak suci hati kita, jangan pernah berharap kita akan melihat Allah. Saudara mungkin bertanya, gimana caranya kita bisa melihat Allah? Sebenarnya, karena Tuhan tidak terlihat, begitu mungkin pertanyaan saudara. Sebenarnya banyak kali Tuhan memperlihatkan keberadaannya, kepribadiannya kepada saudara. Melalui apa? Berkat yang saudara dapat, kesehatan yang saudara peroleh, promosi yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, pertolongan demi pertolongan yang saudara rasakan. Sebenarnya pada saat itu Tuhanlah yang bekerja untuk menolong saudara, menyelamatkan saudara, mengangkat saudara, memberkati hidup saudara. Tapi kita nggak bisa melihat bahwa itu Tuhan. Kenapa? Karena hati kita tidak suci. Raja Salomo berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan,
Karena dengan menjaga hati, kita sedang menjaga jendela yang penting dalam hidup kita. Sebuah jendela untuk bisa melihat Tuhan. Sekarang bagaimana kita bisa menjaga hati kita supaya benar-benar suci, supaya benar-benar bersih, supaya benar-benar didapati Tuhan berkenan di hatinya. 3 hal yang harus saudara miliki. Yang pertama, milikilah pikiran yang sehat. Filipi pasal 4 ayat 8 adalah daftar orang yang sehat pikirannya. Apa saja itu? Apa yang benar, apa yang baik, apa yang suci, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Karena banyak orang hari ini bukan gak punya pikiran, tapi pikirannya gak sehat. Kalau saudara mulai berpikir untuk berbuat sesuatu yang gak baik, itu pikirannya gak sehat. Karena bukan itulah Tuhan memberikan pikiran kepada kita. Saudara berpikir untuk menjatuhkan orang, itu udah gak sehat. Kalau saudara mulai berpikir untuk memuaskan keinginan diri saudara, itu gak sehat. Saudara mulai berpikir gimana ya caranya supaya gak ketahuan. Saudara berbuat dosa dan saudara lagi berpikir supaya gak ketahuan sama orang tua, supaya gak ketahuan sama teman, supaya gak ketahuan sama teman saudara. Gimana ya caranya selingkuh supaya gak ketahuan sama pacar. Itu berpikir jahat. Saudara terima telepon dan saudara lihat teleponnya, aduh gimana caranya ya supaya saya bisa tolak nih nomor telepon ini. Saudara sedang berpikir gak sehat itu. Dan pikiran yang gak sehat itu akan membuat hati jadi gak sehat. Milikilah pikiran yang sehat. Bukan pikiran yang berusaha untuk membuat kita semakin hari semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari firman Allah. Itu pikiran yang gak sehat. Maka berpikirlah hal-hal yang suci. Hal yang suci apa? Pikirkanlah firman Tuhan. Raja Daud berkata dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 ayat 3, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan, baik siang dan malam. Merenungkan Taurat Tuhan artinya berpikir-pikir tentang firman Tuhan. Hidup saudara harus banyak memikirkan firman Tuhan. Bangun pagi pikirkanlah firman Tuhan, jangan dulu pikir yang lain. Ya. Jatuh cintalah pada firman Tuhan, lebihlah mencintai Tuhan. Dan kalau itu yang saudara miliki, yang ada dalam hidup saudara, maka saudara akan selalu berpikir tentang firman Tuhan, sehingga pikiran kita menjadi sehat. Pikirannya menjadi nggak sehat, menjadi sakit karena apa? Kita mulai berpikir yang bukan kebenaran. Kita mulai jauh dari firman Tuhan, dan akhirnya hati kita pun tidak terjaga dengan baik. Yang kedua, milikilah respon yang benar. Pada saat saudara menghadapi teman, menghadapi apapun dalam hidup saudara, milikilah respon yang benar. Matius pasal 4 ayat 38 sampai 42. Saudara akan temukan di sana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu memiliki respon yang benar. Firman Allah berkata, engkau telah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jika seorang menampar, memukul pipi kanan, berikanlah juga pipi kiri. Ini respon. Sebenarnya kalau kita baca Alkitab, kita sedang belajar tentang ilmu respon. Bagaimana kita selalu memiliki respon yang benar dengan hadap apapun yang kita alami. Kalau ada yang menginginkan pakaianmu, berikanlah kepadanya jubah. Itu respon. Kalau ada yang ingin berjalan denganmu 1 mile, berjalanlah dengan dia 2 mile. Itu respon. Hidup itu harus punya respon yang benar. Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita hadapi besok. Sebentar saudara, setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, bisa saja ada orang-orang yang datang mendekati saudara dan menyakiti hati saudara. Tetap respon saudara harus baik. Lagi nyetir di mobil, kadang-kadang kan nyetir di mobil itu perlu kekuatan iman. Ada aja yang membuat kita emosi, membuat kita rasanya mau marah. Harus punya respon yang baik. Ketemu teman yang utangnya nggak dibayar-bayar, harus punya respon yang baik.
ketemu orang yang sudah menyakiti hati saudara, harus punya respon yang baik. Beresponlah untuk mengampuni, beresponlah untuk mengasihi. Firman Allah berkata, kasihilah musuhmu. Ini bicara respon. Kita harus punya respon yang baik. Sekalipun itu musuhmu, orang yang harusnya dibenci, saudara punya alasan yang tepat untuk membenci orang tersebut. Orang yang harusnya dijauhi, nggak perlu diajak bicara, tapi Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Itu respon. Kalau kita punya respon yang benar, maka percayalah hati kita pun akan terjaga dengan baik. Dan hal yang ketiga, milikilah komunitas yang bertumbuh. Ini penting. Pikiran yang sehat, respon yang benar, dan komunitas yang bertumbuh. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 ayat 47 digambarkan tentang komunitas gereja mula-mula. Semua orang duduk bersama, mereka makan bersama, mendengarkan firman, berbicara tentang firman, berdoa tentang firman. Itu komunitas yang benar. Saling memberi, itu komunitas yang benar. Itu komunitas yang bertumbuh. Kalau saudara ngumpul dan teman-teman itu ngomongin firman, nah itu komunitas bertumbuh. Tapi kalau saudara ngumpul hanya untuk gosip, waspada, itu bukan komunitas yang bertumbuh. Saudara berkumpul tapi bukan bicara firman, tapi bicara tentang sesuatu yang jahat, itu bukan komunitas yang bertumbuh. Saya menganjurkan saudara untuk keluar dari komunitas seperti itu. Carilah komunitas yang bertumbuh. Di gereja tempat saudara hari ini adalah gereja yang memiliki komunitas. Biarkanlah hidupmu di sana. Karena dari sana kita akan terus bisa bertumbuh bersama-sama, makan bersama, punya semangat untuk saling memberi. Ya. Saudara berteman 4 orang gitu ya, Budi, Tono, Joko, Didi gitu ya. Kalau yang bayarin cuma Budi, terus yang 3-nya nggak pernah mau bayar, berarti semangat komunitas bertumbuhnya itu kurang. Ya. Joko harus bilang dong sama Budi, Bud, kali ini gue yang bayar ya. Betul, saudara. Tapi ketika itu Didi dengar, Didi juga ngomong, aduh jangan lu dong, gue juga ambil bagian. Dan saudara, orang yang nggak terlalu banyak uang, tapi saudara sambil andil. Gue minta kali ini gue yang ambil bagian, tapi karena gue gak ada duit, kita ke warteg aja. Itu juga komunitas, membangun persahabatan, pertemanan, untuk saling sharing, saling memberi. Sharing itu gak selalu memberi nasihat melulu loh saudara. Tidak, saling menolong, saling memberi. Ya, bayarin makanan juga itu bagian loh dari bertumbuhan. Artinya saudara, carilah komunitas yang membuat saudara bertumbuh. Kalau saudara ada di komunitas yang nggak bertumbuh, saya pikir saudara harus cepat-cepat keluar dari komunitas itu. Atau paling tidak ya saudara, buatlah komunitas saudara yang hari ini kayaknya nggak bertumbuh, jadi bertumbuh. Karena itu menentukan hati kita. Karena kalau kita berada di sebuah lingkungan yang jahat, di sebuah komunitas yang berkelakuan buruk, maka itu akan membuat kita yang baik jadi buruk. Pastikan komunitas yang kita miliki adalah komunitas yang baik. Respon yang kita miliki, respon yang benar. Pikiran yang kita miliki, pikiran yang sehat. Dan itu akan membuat kita tetap terjaga hati kita. Dan dari sana akan terpancar kehidupan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini, tapi di akhir sharing saya pada saat ini, saya ingin berdoa buat saudara. Kalau hari ini saudara rasanya kok pikiranmu itu gak sehat, karena sebenarnya jauh di hatimu tersimpan sesuatu yang gak sehat juga. Gak ada yang bisa melepaskan saudara kecuali Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dan bawa hidupmu dan katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau yang ada di hatiku, perbendaharaan jiwa benar-benar bersih, karena aku memiliki pikiran yang sehat. Tuhan, aku mau, aku memiliki sikap respon yang benar. Karena bisa jadi ya saudara, didapati Tuhan, hatimu gak berkenan. Kenapa Tuhan tidak memilih Elia, tapi kenapa Tuhan memilih Daud? Karena Daud selalu memiliki respon yang benar.
Tidak dengan Eliab. Ketika Daud membawa makanan dari rumah ke medan perang, Eliab malah marah. Eliab menuduh yang tidak-tidak kepada Daud. Dia berkata, aku tahu kejahatan hatimu. Tapi tidak dengan Daud. Daud tetap berbuat baik. Saul berusaha membunuh Daud. Daud tetap berbuat baik. Bagi seseorang yang hatinya didapati Tuhan berkenan, dia selalu memiliki respon yang benar. Dan saudara, kalau saudara hari ini mungkin berada dalam komunitas yang salah, minta hikmat kepada Tuhan. Karena dengan komunitas yang sehat, komunitas yang bertumbuh, akan membuat saudara dengan mudah bersama-sama dengan komunitasmu melihat Tuhan. Buka hatimu dan izinkan Tuhan menjamah hatimu saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang hari ini datang membawa hati mereka kepada Tuhan. Ada luka di setiap hati mereka. Ada beberapa di antara anak-anakmu yang benar-benar terluka hatinya, yang benar-benar mengalami tertolak. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan semua luka traumatis di masa lalu, semua kepedihan, semua kekecewaan. Sembuhkanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus. Izinkan Engkau bekerja sempurna di hati anak-anakmu, sehingga benar-benar hati kami dipulihkan, sehingga kami didapatkan suci hati kami. Dan akibatnya kami dapat bisa melihat kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan, dan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Kami bersyukur dan kami percaya ya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, menguasai hati dan pikiran kami, mengubahkan hati dan pikiran kami, dan memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa mengucap syukur, mengalaskan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin. Shalom Youters. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Sudah hampir 2 bulan lebih ya. Kembali Youth boleh mengadakan ibadah online. Hari ini saya sangat diberkati oleh pujian penyembahan, diberkati dengan firman oleh Pastor Lodwig mengenai kemurnian hati. Teman-teman sudah mencatat semua kan ya? Saya sangat-sangat diberkati. Mengapa harus menjaga hati? Karena hati adalah wadah, tempat perbendaharaan. Jadi kita harus isi hati kita dengan hal-hal yang baik. Jangan isi dengan kebencian, kepahitan, kedengkian, iri hati. Itu dijauhkan. Kalau kalian masih ada kedengkian, kebencian harus segera dibereskan. Karena wadahnya harus baik isinya. Mengapa harus menjaga hati lagi? Adalah Tuhan melihat hati, bukan tubuh kita, bukan muka kita. Jadi Tuhan sangat melihat hati. Jadi jangan takut, miliki hati yang baik, hati yang bersih. Tuhan melihat hatimu. Yang ketiga, hati adalah jendela untuk melihat Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Maka kita diperlukan hati yang murni. Lalu bagaimana menjadi murni hati kita? Tadi Pastor Lodwig ada bicara 3 hal juga. Yaitu miliki pikiran yang sehat. Yang kedua adalah miliki respon yang benar. Bukan soal salah atau benar, tapi respon. Kita ingat ya moto itu? Nah, harus pegang baik-baik. Yang ketiga adalah harus memiliki komunitas yang bertumbuh. Teman-teman tidak salah ada di komunitas Youth GPD Sahabat Allah. Saya yakin dan percaya komunitas ini komunitas yang bertumbuh. Dan boleh membawa kita lebih lagi kepada Tuhan. Ada ibadah, ada komsel. Jangan sampai tidak tertanam dalam komsel ya teman-teman ya. Puji Tuhan, saya sangat-sangat diberkati hari ini. Terima kasih Pastor Lodwig untuk firman-Nya. Biarlah boleh menjadikan setiap anak-anak Youth menjadi memiliki hati yang murni.
Kita sampai jumpa ketemu minggu depan. Jangan lupa saatnya kita berdoa. Saya mau tutup doa, teman-teman semua kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baik. Di hari ini kami boleh kembali ibadah online Tuhan. Sekalipun kami online dan kami berada di satu sama lain di tempat-tempat berbeda-beda Tuhan. Ada yang di rumah mungkin, ada yang di kamar, ada dimanapun. Tapi kami percaya hamba-Mu sangat percaya kuasa-Mu tidak pernah dapat dibatasi oleh tempat. Tidak dibatasi oleh wilayah. Tidak dibatasi oleh waktu. Kuasa-Mu dapat menjamah kami semua. Dan kami percaya Tuhan sedang melawat anak-anak Youth GPD Sahabat Allah. Untuk terus memiliki hati yang murni. Di mana kami boleh mengerti bahwa hati kami adalah wadah, hati kami adalah tempat, dan Tuhan melihat hati kami. Dan biarlah setiap kami memiliki hati yang benar, karena hati kami adalah jendela untuk melihat Engkau Tuhan. Kami boleh melihat karya-Mu yang ajaib, berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu yang luar biasa. Kami tak nikmati hari demi hari Tuhan. Terima kasih buat firman, terima kasih untuk pelayanan hari ini. Tuhan berkati seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian. Dan mereka senantiasa diberkati Tuhan dengan limpahnya. Berdoa untuk komunitas youth, berdoa untuk anak-anak youth dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati. Sekolah mereka, kuliah mereka sekalipun online, Tuhan juga memberkati. Keluarga mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah kepada tiap-tiap kami. Khususnya anak-anak youth Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang muda yang senantiasa berkenan di hati-Mu. Dan hari-hari kami jalani bersama dengan Engkau. Dan kami percaya kami akan dapatkan kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan sama-sama, amin. God bless, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hambanya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan ibadah youth tetap akan kembali diadakan jam 1.30 di YouTube Youth GPDI Sahabat Allah. Untuk pengumuman lebih lanjut bisa dinonton di Wainis ya, hari Sabtu jam 7 di YouTube juga. Nah teman-teman, dalam masa PSBB ini jangan lupa untuk kita selalu jaga kesehatan dan juga mengikuti himbauan pemerintah ya. Jangan lupa juga minggu depan masih ada youth. Kita ketemu lagi minggu depan. Happy Sunday, God bless you.